salah satu ustaz yang ada di Indonesia. Beliau adalah Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. As-Sidawi itu nisbah kepada kampung Sedayu Kuto, dan mendapatkan murojaah serta dikasih komentar oleh ayah mertua beliau, yaitu Al-Ustaz Al-Rafiq bin Ghufran Hamdani hafizahullah wa ra'ah, tentang rencana yang dulu kita sampaikan bahwa kajian kita akan menggunakan buku Sahih Bukhari untuk 3 bab, yaitu bab Badul Wahyi, bab tentang ilmu, kemudian iman dan tauhid. Alhamdulillah sudah selesai saya terjemahkan sebelum berangkat umroh, kemudian saya kasihkan ke bagian layout. Namun karena terlalu banyak teks Arabnya, sehingga proses layoutnya butuh waktu yang lebih lama. Biasanya layout hanya kurang lebih 10 hari, ini sudah lebih dari 2 pekan belum selesai. Ini adalah sesuai dengan jadwal kita bahwa kita akan memulai kajian di tanggal 1 Dzulqa'dah saat ini. Maka buku yang kita gunakan saya alihkan ke buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf Ashabul Hadits. Kemudian terkait masalah pelajaran berkaitan dengan ideologi, itu ada dua jalur. Yang pertama adalah pelajaran tauhid. Ini khusus membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya kepada para hamba-Nya. Sehingga di pelajaran tauhid kita banyak membahas tentang rububiyah Allah dan membahas tentang uluhiyah Allah. Rububiyah artinya apa? Perbuatan Allah kepada para hamba, menciptakan, memberi rizki, mengatur alam dan seluruh turunannya. Yang kedua pembahasan tentang uluhiyah. Uluhiyah itu berbicara tentang Allah kan satu-satunya hak yang disembah, diibadahi. Ini pembahasan tentang uluhiyah. Dan berikut penyimpangannya, yaitu perbuatan syirik dan seluruh cabang-cabangnya, seluruh turunannya. Ini pembahasan untuk kajian tauhid. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kajian akidah. Pembahasan kajian akidah lebih banyak fokus ke masalah asma wa sifat dan permasalahan al-ghaibiyah, perkara gaib yang telah diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tanda-tanda kiamat, kejadian di masa azali, di masa silam sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum seluruh makhluk itu ada, dan aneka peristiwa ghaibiyah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dimasukkan dalam poin pembahasan akidah. Berikut penyimpangan yang ada di dalamnya. Penyimpangan yang ada di dalamnya dalam masalah tauhid asma wa sifat cukup banyak. Kita mengenal ada istilah taktil, tamtsil, tashbih, tafwid, dan beberapa istilah penyimpangan yang lainnya yang insyaallah akan kita singgung di bab masalah akidah. Untuk pembahasan masalah tauhid, alhamdulillah secara umum kajian Rabu pagi telah menyelesaikan semua karya Asy-Syekhul Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari mulai Ushulul Tsalatsa, ada yang pernah ikut Ushulul Tsalatsa, kemudian Kitab Tauhid,
kemudian Qawaidul Arba, lalu kita apa lagi? Ushul Sittah, Nawaqidul Islam. Alhamdulillah secara umum kita sudah mempelajari Kutubut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini termasuk di antara kurikulum yang diajarkan di majelis ilmu di kerajaan Saudi, yang ketika diadopsi ke Indonesia untuk mereka yang ingin belajar tauhid sangat cocok, dan masyarakat bisa memahami tauhid dengan benar melalui karya beliau, kemudian dengan syarat yang disampaikan oleh para asatidzah. Terlepas dari yang tidak setuju, yang setuju alhamdulillah silahkan bergabung. Karena kalaupun ada yang tidak setuju, apakah kita harus ikut mereka? Tidak. Masing-masing orang punya pilihan untuk mengambil buku rujukan apapun yang dia gunakan dalam belajar. Dan di sana tidak ada, selama kita belajar, apakah Anda menjumpai adanya ajaran terorisme? Tidak ada. Alhamdulillah, Pak Farid dari awal sampai akhir ikut dan beliau tidak jadi teroris. Pak Didi yang berada di belakang dari awal sampai akhir ikut dan beliau tetap jadi dosen UGM, bukan teroris. Sehingga dari sini kita bisa membuktikan bahwa sebagian orang yang curiga terhadap buku-buku beliau, sehingga mereka tidak mau mempelajari, tapi memberikan kecurigaan. Kita mempelajarinya dan tidak memberikan pengaruh negatif spesial pun dalam kehidupan kita. Bahkan ada banyak pengaruh positif yang bisa kita dapatkan, sehingga kita menjadi manusia yang hanya murni mau berhamba kepada Allah, bukan kepada makhluk, dan mengetahui batasan interaksi yang benar terhadap Allah dan terhadap makhluk. Kemudian untuk kajian masalah akidah, baru mulai hari ini, insya Allah kita mulai. Hari ini baru kita mulai. Buku yang akan kita jadikan rujukan adalah Al-Wajiz fi Aqidah Salaf Ashabil Hadits. Ada buku dengan judul yang serupa, Al-Wajiz fi Aqidah Salaf Ashabil Hadits, namun lebih tebal dan karya orang Arab. Namun di sini kita pilih yang lebih tipis, insya Allah lebih mudah untuk dijadikan sebagai landasan pemahaman, sehingga untuk berkembang kepada materi akidah yang lain insya Allah lebih mudah. Dan insya Allah kajian kita bukunya berbahasa Arab. Berbahasa Arab, coba dicek ada yang pakai bahasa atau corong. Semuanya Arab ya, semuanya Arab. Jadi model kajian kita tadi model Mangkul Mutasir berarti. Saya mendapatkan PDF buku ini dari penulisnya langsung dan minta izin untuk disampaikan dalam forum kajian. Berarti beliau sudah memberikan izin, dan itu yang disebut dengan ijazah. Yang disebut dengan ijazah. Meskipun saya tidak pernah mangkul dari beliau, saya tidak pernah baca buku ini dari penulisnya langsung, tapi saya mendapatkan ijazah dari penulis. Nah, selanjutnya nanti Anda akan mendapatkan penjelasan dari saya, sehingga Mangkul Muttasil bil Ijazah. Apa dia istilahnya? Mangkul Muttasil bil Ijazah, MMB, bukan MPR ya. Istilahnya ada. Baik, nanti kita akan baca terlebih dahulu, dimulai dari yang pertama yaitu takdim. Silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Takdim Fadilat Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran Hamdani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda
Amma ba'du. Saya harus pakai yang BTS dan baik, takdim kata pengantar dari Fadilatul Ustaz Aun Rafiq bin Ghufran Hamdani. Bismillahirrahmanirrahim. Dia awali dengan basmalah, sebagaimana Al-Quran diawali dengan basmalah dan buku-buku Nabi SAW diawali dengan basmalah. Kebiasaan para ulama, mereka ketika mengawali risalah, mereka tulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, meniru Al-Quran dan surat-surat Nabi SAW. Namun apabila dikhawatirkan akan terjadi pelecehan terhadap nama-nama Allah, maka sebaiknya Bismillah tidak ditulis. Seperti pertanyaan yang disampaikan di forum kajian melalui kertas, tidak perlu dikasih awalan Bismillah, karena nanti kertas ini akan dibuang oleh panitia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Saya mau tanya, apa definisi alam? Alam adalah segala sesuatu di luar Allah, segala sesuatu selain Allah. Alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Dan semua selain Allah itu makhluk, sehingga alam sama dengan al-makhluk. Maka alhamdulillahi rabbil alamin sama dengan alhamdulillahi rabbil makhluqin. Segala puji bagi Allah yang merupakan Rabb seluruh makhluk. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Salawat dan salam untuk utusan Allah, yaitu Muhammad. Apa yang dimaksud dengan salawat? Apa makna salawat? Apa yang dimaksud dengan salawat? Salawat Allah artinya apa? Pujian yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Sana'ullahi indal bala'il a'la. Pujian yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya, kepada makhluk yang mendapatkan salawat di hadapan para malaikat. Dan keselamatan untuk Rasulullah. Dan semua manusia, semua makhluk butuh keselamatan, tak terkecuali manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan keyakinan Nasrani. Mereka meyakini bahwa Yesus sumber selamat, sehingga tidak perlu dikasih salawat. Maka dalam ajaran mereka tidak ada Allahumma sholli wa sallim ala Yesus. Tapi dalam ajaran mereka punya keyakinan Yesus itu juru selamat, sehingga dia sumber selamat. Dan itu keyakinan kesyirikan, karena sumber selamat adalah Allah, sedangkan makhluk diselamatkan oleh Allah. Karena itu setiap makhluk butuh doa keselamatan. Maka sekalipun Nasrani punya keyakinan Yesus sumber selamat, kita tetap mengucapkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau berhak untuk mendapatkan doa agar diselamatkan. Dan meyakini ada makhluk yang menjadi sumber selamat adalah keyakinan kesyirikan. Siapapun yang punya keyakinan semacam ini, maka kita nyatakan kamu orang musyrik, berhak untuk kekal di neraka, terlepas dia setuju atau tidak. Karena
sumber selamat hanyalah Allah, dan makhluk diberi keselamatan oleh Allah. Karena itulah dulu ketika sahabat pada saat tasyahud mereka mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Muhammad. Lalu dilarang oleh Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah li'anna Allah huwas salam. Jangan kau mengucapkan assalamu ala Allah, karena Allah adalah as-salam. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai akhir tasyahud. Sehingga sahabat yang mendoakan semoga keselamatan tercurah untuk Allah itu dilarang. Sebab Allah sumber keselamatan. Maka tidak boleh mendoakan keselamatan untuk Allah, sebab Allah adalah sumber keselamatan. Maka ini dalil sumber keselamatan adalah Allah. Sedangkan makhluk diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah. Yang ini bertentangan antara kita dengan Nasrani. Maka Nasrani memberikan kritikan, Nabimu belum selamat. Kenapa? Karena kalian mendoakan keselamatan untuk Nabi. Assalatu wassalam ala Muhammad. Kami tidak pernah mendoakan itu untuk Nabi Isa. Apa yang kalian yakini? Nabi Isa sumber keselamatan. Kalian musyrik dan kekal di neraka. Sudah selesai. Tidak usah diperdebatkan. Sehingga kalau meyakini bahwasanya makhluk bisa menjadi sumber selamat, berarti dia adalah musyrik, menyamakan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab makhluk bukan sumber keselamatan, tapi makhluk itu diselamatkan. Sebagai makhluk, sebagaimana makhluk tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mematikan, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan untuk keluarga beliau. Makna keluarga yang disandarkan kepada sosok tertentu memiliki 3 makna. Kata keluarga yang disandarkan kepada Nabi SAW ada 3 makna. Makna yang pertama adalah keluarga beliau yang mukmin, keluarga Nabi SAW yang beriman, para istri beliau, putra beliau, putri-putri beliau, cucu-cucu beliau, beberapa paman beliau, 2 paman beliau. Nabi SAW punya, kalau tidak salah, 10 paman. Semuanya meninggal sebelum beliau diutus jadi Nabi, kecuali 4. 4 itu 2 kafir, 2 mukmin. Hamzah dan Abbas adalah paman Nabi SAW yang mukmin. Sedangkan sisanya Abu Talib dan Abu Lahab, paman Nabi SAW yang kafir. Maka dia tidak masuk dalam kategori Al Muhammad, karena dia mati dalam kondisi kafir. Makna yang kedua dari kata alu adalah seluruh pengikut beliau, baik yang punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan, maupun tidak punya hubungan kekerabatan. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran pengikut Fir'aun dengan Al Fir'aun, kata di Ali Fir'aun dan qablihi, seperti kebiasaan Al Fir'aun. Dan yang dimaksud dengan Al Fir'aun adalah Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Allah juga berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah keluarganya Fir'aun ke dalam siksaan yang sangat keras. Dan yang dimaksud Al Fir'aun tadi apa? Pengikutnya Fir'aun dan para pengikutnya. Sehingga istrinya tidak masuk, meskipun istrinya bagian dari keluarga dekatnya Fir'aun. Kata istri Fir'aun agamanya apa? Muslim. Dia seorang muslimah. Baik. Makna yang ketiga
Dari kata alu adalah seluruh keluarga dalam satu truk, yaitu Bani Hashim. Sehingga alun Nabi SAW adalah Banu Hashim dan seluruh keturunan Banu Hashim. Dan dari tiga kemungkinan makna ini, yang lebih mendekati adalah makna yang pertama. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka makna alu di situ adalah keluarga Rasulullah SAW yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sahbi, dan para sahabat beliau. Apa definisi sahabat? Apa definisi sahabat? Coba katakan dulu. Apa definisi sahabat? Ada gratis. Tapi gratis, insyaallah. Masyaallah, bagus. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau walaupun sesaat dan mati dalam kondisi muslim. Kalau terpenuhi tiga unsur ini, bahwa sahabi, maka dia adalah sahabat. Wa man ihtada bihuda, dan orang yang mendapatkan petunjuk bihudahu, dan orang yang mengikuti ihtada, mengikuti bihudahu, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du disebut dengan faslul khitab, pemisah dari pembicaraan, yang memisahkan antara muqaddimah dengan isi khutbah. Lalu beliau menyampaikan isi khutbahnya. Faqad ittala'tu ala ma katabahu al-akhu al-fadil al-ustaz Yusuf bin Mukhtar tahta unwan al-wajiz fi aqidatis salaf ashabil hadis. Fa'alfaituhu kitaban qayyiman lil mubtadi'ina wal 'ammat lil mubtadi'in. Lil-mubtadi'in, harokatnya dipindah ya, mubtadi'in. Lil-mubtadi'ina wal-'ammah katsirul fa'idah wa dihal ibarah fi mawdu'in jadirin bil inayah wal juhd. Waqad kufiqal mu'allifu fi ma katabahu an dzalik wa qad zidtu qalilan bitamami al-fa'idah. Aku telah mentelaah atau ditolak. Aku telah mentelaah, aku telah mengkaji maka katabahu, apa yang ditulis oleh Al-Akh Al-Fadil Ustaz Yusuf bin Mukhtar, karya beliau yang berjudul Unwan, itu artinya judul. Unwan artinya apa? Judul. Al-Wajiz, Al-Wajiz artinya apa? Ringkasan. Fi aqidatis salafi ashabil hadis, yang berisi tentang akidah salaf ashabil hadis. Fa'alfaituhu, aku jumpai buku ini. Aku jumpai buku ini, kitaban qayyiman, buku yang bernilai, buku yang penting. Lil mubtadi'in, mubtadi'in artinya pemula, sekolah ibtidaiyah.
Madrasah Ibtidaiyah Madinah Al-Islamiyah MIPS ya. Lil mubtadi'in, bagi para pemula, bagi para orang yang sekolah ibtidaiyah. Wal 'ammah, dan masyarakat umum. Katsirul faidah, banyak manfaat. Wadihul ibarah, kalimatnya jelas. Wadih artinya jelas, ibarah artinya ungkapan atau kalimat. Fi mawdu'in, dalam judul jadirin, yang layak, bil inayah, untuk mendapatkan perhatian, wal juhdi, dan kesungguhan. Ya, ada yang kelewat terjemahannya. Wa qad uffiqa al-mu'allif, dan penulis telah diberi taufik. Uffiqa, diberi taufik. Al-mu'allif, penulis, fima, terhadap apa yang katabahu, beliau tulis, andalika, tentang itu. Waqad zidtu qalila, waqad zidtu qalila, dan aku telah zidtu, memberikan tambahan, qalilan, sedikit, litamamil faidah, agar manfaatnya lebih lengkap. Ditambah agar lengkap al-faidah, manfaatnya. Selanjutnya, wa as'alullah an yazidana wa iyyahu min al-ilmi wat taufiq, innahu jawadun karimun. Wa sallallahu ala Muhammadin abdillah wa rasulihi wa alihi wa sallam. Dan aku memohon kepada Allah. As'alu artinya apa? As'alu artinya apa? Aku memohon kepada Allah ayyazidana, agar menambahkan untuk kita, wa iyyahu, dan beliau, minal ilmi wa taufiq, berupa ilmu dan taufik. Innahu, sesungguhnya dia Allah, jawadun, dan yang maha pemurah, karimun, mulia. Wa sallallahu ala Muhammadin abdillah wa rasulihi wa alihi wa sallam. Mudir Ma'had Al-Furqan Al-Islami Aul Rafiq bin Mufran Hamdani. Dan nanti metodenya kayak gini, kerasan kan? Kerasan atau enggak? Kalau nggak kerasan besok ganti kita. Kita terjemahkan satu persatu ya. Nanti lama-lama insya Allah selesai ini bisa ke Arab. Umroh. Ya, kalau nggak kerasan, kan biasanya kita baca bahasa Indonesia ya. Sekarang baca bahasa Arab. Nanti saya terjemah satu kata per kata, dan Bapak Ibu menulisi terjemahannya. Kalau sekiranya nggak kerasan dengan metode ini, kita ganti metode yang lain, yaitu saya terjemahkan jadi satu. Nanti pollingnya bisa disampaikan ke teman-teman yayasannya. Ya. Sekarang coba kita lihat di daftar isi, biar tahu seperti apa peta dari buku ini. Di maudu itu artinya pembahasan, tema. Maudu artinya apa? Tema atau pembahasan. Sebelah kirinya ada sofha. Sofha artinya apa? Halaman. Ada
ada pengantar, kemudian muqaddimah, muallif. Muallif artinya apa? Penulis. Lalu pembahasan tentang asma wa sifat, tentang tauhid asma wa sifat. Pembahasan berikutnya pembahasan tentang Al-Quran sebagai kalam Allah. Berikutnya pembahasan tentang yaumul akhir. Lalu tentang surga dan neraka. Selanjutnya tentang hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kajian tentang masalah qada dan qadar. Berikutnya tentang masalah batasan iman dan kekufuran. Selanjutnya bagaimana sikap yang benar terhadap sahabat dan ahlul bait. Berikutnya bagaimana sikap yang benar terhadap pemerintah, wulatul umur, para pemerintah. Berikutnya adalah menanamkan prinsip tauqirul ulama. Tauqir artinya menghormati. Tauqir artinya apa? Tauqir menghormati. Berikutnya tentang al-walayah wal karamah, tentang kapan seorang jadi wali. Lalu pembahasan mengenai karamah wali. Selanjutnya al-bara'ah min ahlil bidah. Al-bara'ah artinya berlepas diri dari ahli bidah. Lalu al-khatimah menutup. Ya, tipis ya begini. Silakan nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Insya Allah sekali duduk selesai ini. Tadarus itu sejus ini. Masya Allah. Baik. Dan ini tema pembahasan akidah, kurang lebih seputar ini materinya. Karena akidah itu yang menjadi titik perbedaan antara Muslim ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Sehingga Anda bisa lihat asma wa sifat. Nanti kita beda pendapat dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah, dengan Jahmiyah. Itu di asma wa sifat. Al-Quran sebagai kalamullah, itu kita beda pendapat dengan Mu'tazilah yang meyakini Quran sebagai apa? Makhluk. Beda pendapat dengan Jahmiyah, beda pendapat juga dengan Asy'ariyah. Karena sebenarnya Asy'ariyah itu punya keyakinan bahwa Al-Quran kalamun nafs. Dan insya Allah nanti kita bahas tentang yaumul akhir, tanda-tanda hari kiamat. Kita banyak beda pendapat dengan para aqlaniyun, orang-orang yang pakai logika. Mosok sih orang yang dan Ma'juj yang logis saja. Ada orang yang kayak Ya'juj dan Ma'juj. Masa ada orang yang Dajjal? Masa Nabi bisa turun dari langit? Ini para pemuja akal yang mereka berlebihan menggunakan akalnya sampai menolak hal yang gaib. Sampai di antara mereka menolak jin, tapi akhirnya percaya sama dukun. Orang liberal sama perdukunan kan dukung. Orang liberal sama perdukunan itu dukung. Mereka mendukung. Tapi giliran berbicara tentang masalah akidah akhir zaman, hadis-hadis tentang masalah akidah akhir zaman, mereka menolaknya. Dan biar kelihatan ilmiah, alasannya hadis ahad. Nanti kita akan bahas hadis ahad dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Kemudian tentang masalah surga dan neraka. Apakah neraka itu kekal ataukah nanti akan binasa? Karena
Kan kita sudah bisa lihat perbedaan pendapat ini. Ternyata akhirat tidak kekal. Tulisan siapa? Ya, buku siapa ini? Senior saya di teknik nuklir. Dia menulis buku ternyata akhirat tidak kekal. Dari alma mater yang sama tapi kita beda akidah. Kemudian tentang hak Nabi SAW, antara orang yang terlalu berlebihan, ghulu terhadap hak Nabi SAW, dan orang yang terlalu al-jafa, meremehkan hak Nabi SAW, dan Ahlu Sunnah berada di pertengahan. Tentang masalah qada dan qadar, kita beda pendapat dengan qadariyah, dengan jabariyah. Ahlu Sunnah adalah kaum pertengahan. Tentang masalah batasan iman dan kufur, kita beda pendapat dengan Khawarij, yang mereka punya keyakinan manusia ketika melakukan satu dosa besar maka dia jadi kafir dan kekal di neraka. Juga dengan Mu'tazilah yang punya keyakinan al-manzilah bainal manzilatain. Manusia kalau melakukan perbuatan dosa besar, ketika di dunia dia itu tidak bisa disebut mukmin, tidak bisa disebut kafir. Yang mereka istilahkan dengan al-manzilah bainal manzilatain, berada di satu posisi antara mukmin dan kafir. Tapi ketika di akhirat nyemplung neraka salawasi, kali neraka. Lalu prinsip terhadap sahabat dan ahlul bait. Orang Syiah tidak pendapat dengan kita. Khawarij juga seperti ini. Khawarij mengkafirkan seluruh sahabat kecuali yang meninggal 10 kali bin Abi Thalib. Ya? Sedangkan Syiah mengkafirkan seluruh sahabat selain ahlul bait. Sunnah wal Jamaah mencintai ahlul bait dan menghormati para sahabat Nabi SAW. Kemudian terkait prinsip dalam berinteraksi dengan ulama, dengan ulatul umur, dengan pemerintah, bagaimana prinsip yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah. Di sini kita akan belajar tentang masalah hukum pemberontakan, sikap yang tepat bagaimana ketika menghadapi kezaliman pemerintah dan seterusnya. Berikutnya adalah tauqirul ulama, menghormati para ulama, memposisikan ulama sesuai dengan kedudukannya, tidak berlebihan sampai ulama digolai di dunia, dan tidak meremehkan, sehingga ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran dihinakan nama baiknya, dicela orangnya, dan seterusnya hanya gara-gara beda pendapat. Kemudian tentang masalah wali dan karomah, batasan wali dan hubungannya dengan apa? Karomah. Ada nggak waliullah yang nggak punya karomah? Ada? Ada atau tidak? Banyak sekali ya. Banyak sekali orang-orang soleh yang dia tidak dikasih keajaiban dalam bentuk apa, peristiwa luar biasa, karena bukan syarat wali harus punya karomah. Kemudian membangun prinsip untuk berlepas diri dari ahlul bid'ah, terutama semua orang yang punya keyakinan menyimpang dari sekian poin di atas, dari mulai asma wa sifat sampai kepada masalah perwalian. Paham di sini? Maka dari sini kalau kita ditanya Ahlus Sunnah itu definisinya apa? Neracanya salah satunya ini asma wa sifat, pemahaman tentang Quran, tentang hari kiamat, surga dan neraka, tentang hak Nabi, takdir, masalah batasan kufur dan tidak, terhadap sahabat bagaimana, terhadap pemerintah bagaimana, sikap dia terhadap ulama bagaimana. Kalau 10 poin ini benar, plus satu lagi yaitu masalah kewalian dan karomah, 10 poin ini benar Ahlus Sunnah. Tapi kalau 10 poin ini ada salah satu yang menyimpang, berarti bisa jadi dia merapat ke Mu'tazilah, atau merapat ke Khawarij, atau merapat ke Murji'ah, atau merapat ke Qadariyah. Sehingga
status Ahlussunnahnya bermasalah. Paham sih? Sehingga belajar akidah itu belajar tentang bagaimana agar kita bisa menjadi Ahlussunnah dalam masalah akidah. Belajar akidah sama dengan belajar bagaimana agar kita bisa menjadi Ahlussunnah dalam masalah akidah. Karena penyimpangan antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah yang paling utama di masalah ini. Pak, di sini saya lihat kok nggak ada pembahasan masalah tahlilan ya? Ada? Di mana? Di poin nomor? Tidak ada. Poin nomor 9 tentang apa? Karena sebenarnya tentang keberadaan tahlilan ini lebih dekat kepada budaya, lebih dekat kepada masalah budaya, dan itu sifatnya pelanggaran fiqhiyah. Pelanggaran fiqhiyah itu bisa jadi lebih ringan daripada pelanggaran akidah. Meskipun nanti ketika diiringi dengan keyakinan tertentu, nah itu jadi pelanggaran akidah. Kamu kenapa melakukan ini? Oh, karena kalau nggak kayak gini, engkau raiso turu arwahnya, kok bisa? Makanya aku jadi goyang ini. Engkau gentayangan di mana-mana, nanti jadi pocong, nanti jadi. Kalau sudah sampai pada tingkatan keyakinan itu, berarti dia sudah punya apa? Penyimpangan dalam masalah. Yang kedua, penyimpangan manusia itu berkembang. Penyimpangan manusia itu berkembang. Dan bisa jadi ada di zaman sekarang, di masa silam belum ada. Sehingga kalau ulama tidak menyebutkannya dalam karya mereka, karena di zaman mereka belum ada. Andai pun itu ada di masa belakangan, bisa kita jadikan sebagai salah satu standar tambahan. Jadi bagian dari Ahlussunnah adalah seperti itu. Baik. Karena itu untuk perbedaan masalah fiqhiyah jangan dimasukkan ke akidah. Contohnya apa Pak? Masjid kunut kalau nggak kunut, nah itu beda. Itu pembahasan masalah apa? Fikih. Itu ikhtilaf fiqhiyah. Pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mensyariatkan kunut subuh. Hanafiyah tidak ada kunut dalam semua sholat termasuk witir. Hambali disunahkan kunut ketika witir, tidak dianjurkan ketika subuh. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Maka kalau ada orang yang membuat poster ciri masjid Ahlussunnah tidak ada kunut subuh, tolong poster ini dikasih centang silang, dikasih sini. Ini poster skala besar. Tidak ada hubungannya antara kunut dengan status Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Termasuk juga sholat tarawih 23 dan 11 itu nggak ada hubungannya dengan Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Mafhum insyaallah. Walhamdulillah. Allah Ta'ala demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas kajian di pagi ini. Alhamdulillah kita mulai pagi setelah libur. Dan insyaallah selama puasa ini kita ada pagi, kemudian nanti di Zulhijjah libur lagi insyaallah. Karena kita insyaallah akan berangkat haji di bulan ini, kita doakan agar jadi berangkat haji karena yang lalu kita haji. Semoga berbagai haji yang mabrur dan semoga tidak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Iya, kalau Pak.
lupa membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Qadarullah wa masya'afa'al. Ya, dan itu bisa terjadi pada siapapun. Sebagaimana lupa jumlah rakaat. Meskipun lupa baca Fatihah ini termasuk cukup parah. Kalau sampai lupa membaca Al-Fatihah, lalu apa yang harus dilakukan? Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Rasulullah SAW bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Dan orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka tetap harus diganti dengan berdiri untuk baca Al-Fatihah. Tetap harus diganti dengan berdiri dengan tetap membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana teknis menggantinya? Nah, ini yang penting. Bagaimana teknis menggantinya? Jika dia baru teringat selesai sholat, di tasyahud akhir dia teringat, kayaknya tadi rakaat pertama belum baca Fatihah, maka dia tambahkan satu rakaat lagi untuk membaca Al-Fatihah. Lalu ruku, i'tidal dan seterusnya sampai tasyahud lagi, tasyahud yang terakhir. Kemudian dia salam, setelah itu sujud sahwi. Maka statusnya sebagaimana orang yang nambahi jumlah rakaat dalam rangka untuk mengejar Al-Fatihah yang terlupakan. Jadi, jika dia teringat sebelum mendekati rakaat yang kedua, misalnya teringat di posisi ruku atau ketika i'tidal, maka langsung dia baca Al-Fatihah ketika itu. Sehingga saat ruku Allahu Akbar, aku mau baca tasyahud, berdiri dari baca tasyahud. Maka dia bangkit, Allahu Akbar, berdiri lagi, langsung baca Fatihah, baca surat, terus ruku, i'tidal dan seterusnya. Jadinya seperti sholat gerhana. Nah, ini dihitung satu rakaat. Ini dihitung satu rakaat. Kalau sholat yang 4 ya berarti tinggal tambah 3. Ya. Kemudian salam, lalu sujud sahwi setelah salam. Lalu bagaimana dengan nasib makmumnya? Ini saya rada repot. Makmum mengikuti imam apapun yang terjadi. Makmum mengikuti imam apapun yang terjadi. Sehingga dalam posisi ini, karena imamnya itu melakukan kekurangan di tengah sholat, maka nanti makmum ikut imam, meskipun makmumnya sempurna. Sehingga nanti imamnya sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Insyaallah dipahami. Alhamdulillah. Kalau imam lompat satu ayat surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim amin, ada bagian ayat yang hilang, maka harus kita ingatkan, wajib diingatkan. Sehingga tambahkan, makmumnya baca dengan keras, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biar dia teringat. Kalau hilang satu kata atau satu ayat. Karena kalau dia tidak membaca satu kata dalam Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya batal. Dan amin bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Dia hilang kalimat waladdallin, Al-Fatihahnya batal. Dan kalau Al-Fatihahnya batal, statusnya sama dengan tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali setelah dia diingatkan, terus dia sempurnakan, maka tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau dia rukuk dan seterusnya tadi, terus dia diingatkan dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah, kalau tetap ngeyel seperti itu, dan makmum tahu, nanti makmum tahu imamnya batal. Di posisi ini makmum melakukan mufaroqah. Makmum mufaroqah itu berlaku jika dia yakin imamnya batal.
Tadi kan sholat sir, imamnya lupa baca Fatihah sholat sir. Makmum tahu nggak? Nggak tahu. Maka dia bertahan, nggak ngerti. Tapi kalau makmumnya tahu, misalnya mau berkentut kok jadi imam, aku ngerti dulu wudhu. Jangan tahu ya, nggak boleh jadi makmumnya, harus mufaroqah, memisahkan diri dari jamaah. Allah. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi? Cukup? Iya. Oh. Sholat. Dari awal sampai akhir bertanya tentang masalah itu salah satu di kemudian. Baik, kalau ada imam yang isbal bagaimana? Insya Allah tidak sampai membatalkan sholat, meskipun dia melakukan pelanggaran. Dan hadis yang menyebutkan Inna Allah la yaqbalu sholata musbilil izar, Allah tidak menerima sholat orang yang isbal. Hadisnya dhaif. Ini hadis yang dhaif. Karena itu Allah a'lam, yang lebih tepat sholatnya tetap sah meskipun dia melakukan pelanggaran, yaitu berbuat dosa. Dan isbal yang dia lakukan menurut pendapat yang dikatakan isbal hukumnya haram. Allah a'lam. Ada pertanyaan, saya akan menjual aset saya berupa rumah. Pembeli menghendaki membeli dengan pembayaran cash tempo selama 1 tahun untuk pembayaran pertama. Kami, penjual dan pembeli, melakukan perjanjian jual beli di hadapan notaris dan sertifikat dipegang oleh notaris sampai dengan pembayaran lunas dan kami melakukan AJB. Bolehkah praktek seperti ini? Menurut notaris boleh? Kalau dari situ syar'i soalnya tidak ada masalah, sehingga sertifikat tadi dijadikan sebagai jaminan. Dan jaminan itu boleh dipegang oleh salah satu pelaku akad atau dipegang oleh al-amin, orang yang diberi amanah untuk membawanya, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ini juga pernah dinyatakan dalam ma'ayir syariah diterbitkan oleh AIB, bahwa jaminan bisa dipegang oleh penengah. Di tempat kita yang paling gampang untuk dijadikan penengah adalah notaris. Dan notaris yang memegang jaminan itu, maka nanti ketika sudah lunas baru dibuat AJB. Akad dimulai sejak kapan? Sejak pembayaran pertama. Meskipun perlengkapan administrasinya tertunda, karena bukan syarat dalam akad. Perlengkapan administrasi harus bersama dengan akad. Boleh ada Allahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, sekali lagi saya informasikan kajian yang diselenggarakan di Jogja Expo Center di Arena Muslim Life Fest pada hari Jumat jam 10, Ustaz Afifi Abdul Wadud, kemudian sholat Jumat bersama Ustaz Khalid Sambudi, kemudian di malam harinya ada Ustaz Dr. Muhammad Arifuddin, kemudian di hari Sabtu jam 10 ada Ustaz Dr.
Aris Munanda. Kemudian di siang harinya jam 1 ada Dr. Muhammad Arifin Badri. Di malam harinya ada Ustadz Muhammad Abdul Tuaskal. Di hari Ahad jam 10 pagi ada Ustadz Muhammad Roman. Kemudian pada sore hari ada Ustadz Aminul Baiz, dan malam hari ada Ustadz Julian Purnama. Silakan untuk kita menyimak kajian tematik yang diselenggarakan oleh KPMI di Jogja Expo Center. Demikian jemaah sekalian, semoga kita bisa ilmu dan hadiri kajian pagi di Pekan